Hi, welcome back to my YouTube channel and Macalati TV. And it goes a little something like Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Yang masih di rumah dan bentar lagi ternyata ada PSBB tanggal 11, khususnya di tempat aku. Karena banyak yang positif, jadi sedih. So, buat kalian semuanya tetap di rumah aja, stay healthy, stay safe, stay happiness please. Oke, di video kali ini aku nggak mau banyak bacot, nggak mau banyak basa-basi, karena di sini aku pengen kasih tahu info ke kalian, yaitu hashtag sudut pandang episode ketiga tentang time management atau manajemen waktu. Beberapa hari yang lalu aku sempat udah bikin sedikit informasi yang aku sampaikan lewat instastory aku. Yang belum follow boleh follow dulu di @erinda_rmd Instagram aku. Kemarin aku sempat menyampaikan pengertian manajemen waktu, kemudian prinsipnya itu apa. Dan ternyata prinsip dari manajemen waktu itu adalah balance, sama dengan prinsip akuntansi. Dan itu juga aku baru tahu. Terus kemarin aku juga sempat udah searching gitu materi tentang manajemen waktu tersebut. Dan setelah aku search gitu, hasilnya adalah manajemen waktu itu adalah suatu keadaan atau suatu kemampuan di mana kita itu dapat mengorganisasikan, merencanakan tentang seberapa banyak sih waktu yang kita butuhin untuk menyelesaikan suatu pekerjaan gitu, sesuai dengan tujuan dan target kita. Itu menurut searching sih. Kalau menurut aku sendiri, manajemen waktu adalah di mana aku bisa membagi beberapa kegiatan dalam waktu yang udah aku targetin juga, yang udah aku tentukan gitu. Misalnya pagi nih, jam segini sampai jam segini, ini waktu aku buat bangun beresin kamar. Terus jam segini sampai jam segini lagi, itu waktu aku buat misal nyuci baju atau nyetrika mungkin dan lain sebagainya gitu. Itu sih pengertian manajemen waktu menurut aku. Banyak banget, nggak banyak sih, lebay. Banyak sih tujuan dari manajemen waktu sendiri, yaitu biar pekerjaan yang kita selesaikan itu bisa efektif, kemudian efisien, dan juga produktif tentunya. Kadang ya aku tuh ngelihat orang-orang atau teman-teman aku di sosial media itu mereka bisa produktif dengan kegiatannya sehari-hari gitu. Sedangkan sekarang ini lagi di eranya pandemi yang dimana semua pekerjaan harus dikerjakan WFH. Dan di situ suatu challenging gitu buat kita biar kita tuh nggak bosen di rumah aja. Jadi melakukan segala sesuatu itu biar produktif gitu. Nggak cuma rebahan aja. Di sini juga tertulis pengertian dari Widiowati, seorang ahli mengatakan bahwa manajemen waktu adalah suatu kemampuan untuk dapat memprioritaskan atau menjadwalkan serta melaksanakan tanggung jawab individu untuk kepuasan individu itu sendiri. Itu menurut seorang ahli gitu. Jadi kita jadi tahu mana sih hal yang kita butuhkan dan harus kita prioritaskan terlebih dahulu gitu. Bukan semata-mata hal yang cuma kita inginkan gitu. Nah, pastinya di sini aku bakal ngasih tips dong. Ini tips dari aku pribadi sih. Gimana caranya biar kita itu bisa memanajemen waktu kita dengan baik gitu. Nah, di tips yang pertama itu pastinya ada suatu kebiasaan buruk manusia yang hal itu wajar dirasakan atau dilakuin oleh setiap orang, yaitu menunda-nunda pekerjaan. Please berhenti untuk melakukan itu. Ya karena yang namanya menunda pekerjaan itu pasti bakalan gak baik gitu. Di endingnya ataupun di awalnya. Mungkin bakalan ada penyesalan kali ya. Kalau misal kalian menunda-nunda pekerjaan. Misalnya nih, tugas deadline-nya masih 1 minggu lagi gitu. Tapi kalian lebih mengerjakannya lebih awal. Dan itu pasti akan terasa kayak, wah tenang gitu loh. Wah aku udah ngerjain tugas nih. Berarti aku bisa melakukan pekerjaan yang lainnya lagi. Gitu sih. Di tips yang kedua itu ada buatlah jadwal atau agenda yang mungkin daily, mungkin bulanan atau mungkin tahunan. Yaitu biasanya sih orang-orang
journaling gitu sih. Kayak aku sebenarnya juga journaling, cuma karena akunya belum konsisten banget ya. Jadi untuk journaling aku masih kayak bulanan gitu loh. Jadi misal di tanggal kayak aku nulisin apa aja yang akan aku kerjakan di bulan ini, target-target apa yang harus aku capai di bulan ini gitu. Dan ya alhamdulillahnya sih itu sangat berguna banget sih, buat biar kita tuh nggak tabrakan gitu loh jadwalnya. Kemudian yang ketiga adalah buatlah skala prioritas. Balik lagi ke yang tadi ya, skala prioritas di mana hal yang kita butuhkan itu lebih diutamakan daripada hal yang kita inginkan. Itu penting banget sih, di mana kita harus bisa mengenali kebutuhan kita, bukan semata-mata hanya keinginan aja. Misalnya nih, aku udah punya kamera, tapi aku pengen kamera yang baru. Nah, dan yang aku belum punya itu adalah stabilizer gitu. Jadi dimana kita harus mendahulukan si stabilizer itu dulu untuk dibeli karena ya udah ada kamera yang ada gitu loh. Ngapain membeli misal kamera yang nanti malah punya dua gitu. Dan itu sebenarnya cuma keinginan aja sih gitu kan. Jadi selagi masih ada yang bisa digunakan, kita beli yang belum ada gitu. Kemudian di tips yang keempat adalah buat tujuan yang jelas. Nah, misalnya kita menetapkan, apalagi nih kita kan habis tahun baru, biasanya kita menetapkan resolusi gitu. Ya, nggak usah muluk-muluk lah, kita harian aja ya. Misal harian, hari ini aku harus tag video misalnya. Nah, di situ kita buat tujuan yang jelas gitu loh. Yang tujuannya itu dapat memotivasi kita buat membuat kita take video gitu loh. Jadi kayak misalnya tujuan yang jelas itu, oh aku udah buat komitmen nih untuk upload video 1 minggu sekali gitu. Nah, dan itu kita juga harus jelaskan apabila kita konsisten dalam mengupload video 1 minggu sekali itu, apa sih hasil yang akan didapatkan? Itu juga harus catat. Dan tujuannya itu untuk memotivasi kita sendiri. Kemudian di yang kelima, yang terakhir adalah fokus dengan apa yang kita lakukan. Kadang ya kita tuh di sini, tapi pikirannya di orang lain, bukan di orang lain, di kegiatan yang lain. Misalnya aku ikut pelatihan public speaking gitu, cuma aku ninggalin rapat pemuda nih gitu. Jadi kayak wah, yang rapat pemuda udah selesai belum ya gitu. Jadi nanti malah di pikiran kita itu kebagi-bagi gitu loh. Kita mikirin rapat, kita nggak bisa fokus ke yang ke public speaking itu gitu. Jadi kita itu harusnya fokus dengan apa yang sedang kita jalani sekarang. Misal aku sekarang lagi take video, ya aku fokus dengan apa yang sedang aku lakukan sekarang gitu. Nah, dari tips-tips tersebut apabila kita lakukan dengan benar, itu pastinya akan mendapatkan banyak manfaat tentunya. Contohnya adalah kita bekerja sesuai deadline kan, sesuai dengan kalau bisa lebih awal karena kita tidak menunda-nunda waktu. Dan itu pasti akan terasa banget manfaatnya. Kita jadi lebih tenang, nggak kekejar-kejar deadline gitu-gitu. Time management atau manajemen waktu itu dapat mencegah untuk kita bentrokan jadwal atau bentrokan waktu gitu, karena kita udah tahu nih skala prioritasnya, mana yang lebih penting, mana yang lebih dibutuhkan gitu. Terus kemudian manfaatnya juga dapat kita tahu mana prioritas kita gitu. Misal contoh kasarnya aja nih ya, ada hubungan yang nggak ada kejelasannya. Terus di sini aku ada karir yang menunggu kejelasannya gitu. Jelas aku akan berfokus pada karir kan, karena fokus aku bukan di hubungan gitu. Jadi kalau misal hubungan pun nggak ada kejelasan ya udah gitu. Karena fokus aku sedang ada di karir. Kecuali nih, aku sedang fokus dalam mencari pasangan. Mungkin udah saatnya usia menikah atau gimana, jadi nanti kita akan karirnya itu akan kita istilahnya di nomor 2 kan, baru kita fokus ke yang di nomor 1 kan, yaitu hubungan yang mencari kejelasan tersebut gitu sih contohnya. Terus adapun dampak buruk apabila kita tidak melakukan manajemen waktu dengan baik gitu. Misalnya kita hidup itu ngalir-ngalir aja kayak air gitu, ngeflow istilahnya. Dan kalian tahu kan kalau air itu mengalir dari atas ke bawah.
dan itu nggak bakal baik kan, nggak mungkin air mengalirnya ke atas gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga dampak buruknya adalah kita melewati batas atau deadline. Gimana harusnya dikumpul hari itu, misal tugas gitu ya. Dikumpul hari ini misal, ternyata kita belum mengerjain gitu. Dan mungkin solusinya adalah kalian SKS, sistem kebut semalam, dan itu nggak baik banget. Selain mengganggu pola tidur juga, itu bakal menimbulkan stres. Kemudian di dampak buruk yang terakhir itu adalah stres itu sendiri. Jadi kalau kita nggak bisa memanajemen waktu dengan baik, misal nanti malah keteteran ini, keteteran itu, gitu bisa menimbulkan yang paling parah yaitu stres. Jadi gitu aja sih setelah aku kasih pengertian, kemudian tips, kemudian dampak buruknya, manfaatnya dari manajemen waktu. Sebenarnya itu aja sih yang bisa aku kasih ke kalian. Yang sementara bisa aku kasih ke kalian. Mungkin kalau kalian masih belum puas dengan jawaban aku gitu tentang time management, kalian bisa request lagi mungkin di kemudian hari. Oh ya, terus kemarin juga ada, maaf kalau berisik. Terus kemarin juga ada pertanyaan. Sekarang kan online ya. Terus kadang ada di suatu waktu kita mengikuti seminar 1 dan seminar 2. Karena itu dilaksanakan secara online, kita mengikuti kedua-duanya gitu. Gimana caranya membagi waktu? Sebenarnya itu kalau misal kalian melakukan dalam satu waktu, itu nggak bisa dibagi dua. Kalau misal kalian benar-benar ingin mengikuti keduanya dan semuanya sama-sama penting, itu nggak bisa dibagi dua. Tapi fokus kalian yang harus bisa dibagi menjadi dua. Gitu sih. Sebenarnya ini cerita yang pernah aku dapetin dari salah satu senior aku, temen tapi lebih senior gitu. Di dalam satu waktu, dia harus nge-MC, dan dia juga nge-MC di webinar, dan dia nge-MC secara langsung juga gitu. Dan bener-bener fokusnya tuh hebat banget gitu loh. Dia bisa membagi fokusnya dengan bener-bener bagus banget. Dan itu sih menurut aku saran aku yang aku berikan ya, contohnya seperti itu. Kita harus bisa membagi fokus yang kita punya. Itu, kayak pertanyaannya kemarin cuma ada itu. Terus juga kayaknya cuma itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terus juga apalagi ya? Nantikan video episode sudut pandang selanjutnya. Episode ke berapa? Keempat atau keempat ya jadinya. Keempat tentang self confidence yang udah aku cari materinya juga. Tinggal tag videonya. Semoga dapat bermanfaat buat kalian dan semoga kalian enjoy dengan video ini, karena di channel ini yang bakalan bersuara cuma aku aja. Jadi kalian please jangan bosen dan jangan lupa request video-videonya, atau mungkin kalian bisa komen di bawah. Sekedar apresiasi buat diriku sendiri biar aku lebih semangat lagi untuk berkonten. So, jadi itu aja and bye, see you in my next video.